Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan ya bersyukur meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, ya mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bab 8 ya. Hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Nah, seperti ada di layar, hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Atau dalam hadisnya dikatakan birrul walidain wal ustad wa ta'atihim tariqun najah fid dunya wal akhirat. Birrul walidain, hormat dan sayang kepada kedua orang tua, ibu, bapak. Wal ustad dan para guru. Guru itu tidak hanya guru di sekolah, bisa di madrasah, bisa di guru ngaji, bisa guru pencak silat, guru apapun, bisa guru apapun ya. Jadi birrul kepada guru, hormat dan taat kepada guru, thoriqun najah, jalan kesuksesan di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Kalau mau sukses dunia akhirat, kuncinya hanya satu, taat dan sayang kepada orang tua dan guru. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sayang, yang taat kepada kedua orang tua. Hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Nah, ada 3 bagian di situ. Pentingnya menghormati guru, pentingnya menghormati orang tua, pentingnya menghormati guru, cara berbakti kepada orang tua dan guru. Selanjutnya menelaah, menghormati, menyayangi orang tua dan guru. Terbiasa menghormati orang tua dan guru. Nah, kenapa sih yang harus dihormati orang tua dan guru? Ya, mungkin kalau kita di kelas nih akan interaktif ya dalam belajarnya, akan sangat interaktif ini. Kenapa sih soalnya banyak sekali pertanyaan. Kenapa harus kalau orang tua mungkin oke lah karena dia yang mengandung kita, karena dia yang menyusui kita, merawat kita dan sebagainya dari kecil sampai mulai dari memandikan, membersihkan setelah kita buang air besar, buang air kecil, ketika kita sakit. Nah, kalau orang tua oke. Terus kenapa harus guru gitu? Kenapa nggak yang lain? Nah, karena guru itu adalah yang mentransfer ilmu, yang menjadi pilot project kita untuk kita tiru, karena guru itu kadzal malaikat. Guru itu biasanya seperti terlihat malaikat, tidak ada cacatnya sedikit pun. Jadi perilakunya baik, sopan, santun, tutur katanya baik dan sebagainya. Adapun guru-guru yang sedikit galak dan sebagainya biasanya seperti itu ya. Mereka tidak lain dan tidak bukan, hanya ingin kita lebih baik lagi, ingin kita berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, di situ lihat dalam gambar ya, ada orang tua, foto keluarga. Di situ ada juga seorang ibu menggendong anaknya, seorang anak mencium tangan ayahnya. Nah, itu harus kalian lakukan aktivitas seperti itu. Ketika mau apapun ya harus pamit, cium tangan, cium cipika-cipiki dengan orang tua, dengan ibu, nggak jadi masalah walaupun udah besar, udah SMK. Katanya, malu pak kayak anak kecil. Bukan anak kecil, tapi itu menunjukkan rasa bakti kita terhadap orang tua. Nah, itu membuka relungan hati. Nanti dibaca saja ya, mengkritisi sekitar kita. Nah, perhatikan peristiwa. Lihat gambar di gambar itu. Membantu
menyeberangkan jalan, itu jadi juga mengkritisi sekitar. Nah, setiap hari kita mau berangkat sekolah, ibu selalu menyiapkan sarapan pagi. Tak kenal lelah ibu memenuhi kebutuhan yang diperlukan anaknya. Tetapi tidak jarang anak-anak yang seringkali membantah perintah orang tuanya. Padahal perintahnya itu benar. Tidak ada ibu yang sakit hati melihat ulah anaknya yang seringkali melawan. Bahkan ibu tidak pernah dendam. Inilah mulianya hati seorang ibu. Bagaimana kamu melihat peran ibu dalam keluarga, baik di sisi sosial, agama, budaya, dan sebagainya? Nah, itu ada pertanyaannya. Mungkin balik lagi kepada diri kita ya. Terkadang kita juga masih sering melawan ibu. Padahal udah jelas dalam Al-Quran dikatakan, wala takul lahuma uff. Jangan sekali-kali mengatakan ah terhadap orang tua, apalagi ibu. Mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi membantah perintahnya, apalagi membentaknya, apalagi menaikkan nada bicaranya dinaikkan dan sebagainya. Itu udah hal-hal yang tidak boleh. Nah, mungkin kita bisa merubah sedikit perilaku kita agar ya minimal mengikuti melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, itu silakan nanti diinikan lagi. Nah, ini ada sebuah kisah tentang Uwais Al-Qurni. Nah, kalian pernah baca belum? Uwais Al-Qurni, Al-Qarnain. Nah, itu. Kalau sudah baca ya syukur, ya alhamdulillah. Tapi Bapak ingin sedikit membacakan nih tentang zaman dahulu Uwais Al-Qurni yang amat sangat cinta terhadap ibundanya. Sampai-sampai naik haji, berangkat haji, ibundanya digendong oleh Uwais Al-Qurni. Ya, Bapak, meskipun ini ceritanya panjang sekali. Nah, buat Alkisah kita ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Karena ada pada zaman dahulu seorang Uwais Al-Qurni itu begitu cinta sekali terhadap ibunya. Uwais Al-Qurni adalah seorang anak yatim, dia hanya punya ibu, jadi ibunya hanya satu saja. Ibunya begitu dicintainya oleh dia. Uwais Al-Qurni. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada pemuda yang bernama Uwais Al-Qurni. Ia tinggal di negara Yaman. Ia seorang fakir dan yatim, ya, bapaknya sudah meninggal. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Waduh, udah luar biasa ya. Ibunya lumpuh buta lagi. Jadi penderitaannya udah luar biasa. Berarti dari kecil Uwais Al-Qurni ini udah merasakan penderitaan yang luar biasa. Uwais Al-Qurni bekerja sebagai pengembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Orang miskin, fakir, yatim, masih saja mau membantu orang lain kalau ada uang lebih. Wah, pokoknya udah dari situ aja udah kelihatan luar biasa. Yatim, fakir, miskin, mau membantu sesamanya. Wah, udah berarti Uwais Al-Qurni ini bukan orang sembarangan lagi ya. Terkadang ia pergunakan untuk membantu dan hidup miskin. Uwais Al-Qurni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia seringkali puasa. Nah, puasanya selain taat beribadah karena mungkin kebutuhan ekonominya ya, juga salah satu mensiasati selain ibadah kepada Allah, juga mensiasati supaya pengeluarannya mungkin tidak terlalu besar. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qurni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah otomatis bertemunya di Mekah, dia di Yaman, negeri Yaman, jauh sekali. Sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Ketika mendengar Nabi Muhammad giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya, Uwais Al-Qurni segera menggetok giginya dengan batu hingga patah. Jadi ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Padahal dia belum pernah bertemu dengan Nabi,
Tapi wah segitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, sekalipun ia belum pernah bertemu dengannya. Ya, meskipun belum pernah bertemu ya dengan Nabi. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapan ia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi atau kerinduan karena iman. Mana pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Oh, betapa gembira hati Uwais Al-Qarni mendengar jawaban seorang ibu. Ia segera berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama pergi. Sesudah berpamitan mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucap salam. Keluarlah seorang seraya membalas salam. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais bergolak perasaan ingin menunggu dan bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun pulang dari medan pertempuran. Sampai di rumah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya, tetapi karena lama menunggu, ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Wah, luar biasa. Penghuni langit. Nabi menceritakan kepada sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikan ia mempunyai tanda putih di lengan telapak tangannya. Nabi menyarankan, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Istighfarnya itu adalah istighfar berasal dari ghafaro, ya, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diistighfarkan, mudah-mudahan merontokkan dosa-dosa yang meminta istighfar kepadanya. Wah, seandainya pada hari ini ada Uwais Al-Qarni, mungkin kita berbondong-bondong ya meminta doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Kita tahu ya, penghuni langit adalah malaikat dan sebagainya. Mungkin dia juga malaikat yang diturunkan ke muka bumi ini. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Karena tadi ya, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah penghuni langit, dipinta doanya dan istighfarnya. Umar itu, Khalifah Umar selalu menanyakan, kalau ada orang-orang yang datang dari Yaman, selalu menanyakan nama Uwais Al-Qarni. Suatu hari rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah.
Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu dan Ali radhiyallahu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan mereka dan menanyakan Khalifah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perjalanan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi ini mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Khalifah Umar dengan segera membalikkan tangan Uwais Al-Qarni untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW tanda putih di lengan kanannya. Seperti yang pernah diceritakan oleh Nabi, memang benar telapak tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni itu benar adanya. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Berilah seperti sabda Nabi bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya. Dia jawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka bertanya dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian menjawab, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali mendengar agar Uwais membacakan doa istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan ia berkata kepada Khalifah, saya yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda. Uwais Al-Qarni akhirnya berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berkata, kami datang ke sini berkata dan berdoa membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais menampak dan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Nah, mungkin kalau orang-orang tahu, bondong-bondong akan mendatangi Uwais Al-Qarni meminta doa dan istighfarnya. Kalau makanya Uwais Al-Qarni memohon kepada Khalifah Umar dan Ali untuk tidak menceritakan kepada orang bahwa dia adalah Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya pada saat akan dimandikan tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Saat mau dikafani, di saat itu pula sudah ada orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Saat dibawa menuju kuburan, luar biasanya banyak orang yang berebut untuk pengurusannya. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanya sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau memperkenal kedudukan Yaman dengan kehadirannya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali agar merahasiakan tentang dia. Barulah dia hari wafatnya mereka mendengar sebagian yang telah disabdakan oleh Nabi bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Nah, ini adalah memberikan contoh kepada kita bahwasannya taat kepada orang tua itu harus betul-betul taat, apalagi kepada ibunda kita. Maka dari itu jangan sekali-kali
Wala taqul lahuma uff, mengatakan saja, jangan, apalagi membentaknya, meminta uang dengan seenaknya, apalagi menyuruhnya, membuatkan makannya dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Jadi hendaklah kita harus taat, nurut, sekalipun itu orang tua memerintahkan ke yang membuat kita malu. Nah, kita kan anak SMK nih, masa disuruh ke warung beli terasi jadi malu dan sebagainya. Nah, tidak, nggak apa-apa, lakukan saja. Itu adalah satu ketaatan kita kepada orang tua. Nah, karena terlalu panjang ya cerita Uwais Al-Qarni, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita supaya kita lebih taat lagi kepada ibu dan bapak kita ya. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan ke bagian bab berikutnya. Untuk sampai sekarang di sini saja dulu, sampai menceritakan Uwais Al-Qarni saja dulu. Untuk berikutnya nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.